Pemirsa, artis Catherine Wilson akhirnya sedikit lagi bisa bernafas lega. Usai sidang putusan kasus narkoba yang menjerat dirinya digelar kemarin di Pengadilan Negeri Depok, Majelis Hakim menjatuhi hukuman penjara untuk Catherine, 7 bulan penjara dipotong masa tahanan. Kak Catherine-nya dia nerima semua putusannya ya, bahwa diputusnya 7 bulan dipotong selama masa tahanan. Berarti Kak Catherine udah jalanin 6 bulan 13 hari ya. Berarti tinggal sedikit lagi sih bisa keluar dari rutan sih gitu. Kalau itu sih mungkin karena mungkin gini ya, kalau misalnya rehab sih kita ngarepinnya rehab, karena kan gimana pun juga namanya pecandu kan kita harus direhab. Tapi kalau misalnya majelis hakim memang memutuskan bahwa memang Kak Catherine itu belum dikategorikan sebagai pecandu yang harus direhab, ya kiranya sih ya kita terima-terima aja sih ya gitu. Lebih berat daripada tuntutan enggak sih. Karena kalau dari jaksa sendiri kan tadi tuntutannya 8 bulan dipotong dengan masa tahanan, tapi dipotongnya dipermohonkan ini untuk direhab. Tapi karena pihak kita karena tidak direhabnya tidak dikabulkan, tapi dipotong dengan masa tahanan, cukup fair sih buat kita gitu. Ya, vonis untuk Catherine lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum 8 bulan masa kurungan. Catherine sendiri diketahui sudah menjalani masa kurungan selama kurang lebih 6 bulan penjara. Artinya, jika tak ada aral melintang, maka diprediksi bulan depan model berusia 39 tahun ini akan bebas bulan depan. Beresnya kalau tinggal sebulan lagi? Enggak, karena harusnya Februari awal sudah bisa pulang. Tapi kita mau ada konsultasi ke pihak rutan apa segala macam sih, karena kan bisa dilakukan ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Salah satunya apa? Cuti menjelang bebas. Karena kan dia sudah menjalani 6 bulan. Cuti menjelang bebas kita bisa ajukan seperti itu sih. Perihal putusan sidang, Catherine sendiri menerima dengan lapang dada dan tak melakukan banding. Walau sebelumnya ia sempat mengajukan rehabilitasi. Selama di penjara sendiri, Catherine pun mengalami banyak perubahan dalam hidupnya. Catherine fokus beribadah, rajin sholat, dan menjalani puasa sunnah. Kalau perubahan besar yang paling dijalanin sama Kak Catherine selama ini sih, Kak Catherine tuh dari awal sampai sekarang tuh puasanya sama sholatnya sih lebih rajin. Dia setiap hari sih setiap hari Selasa Kamis dia puasa. Itu Senin Kamis, Selasa Kamis saya kurang tahu. Tapi dia maksudnya seminggu 2 kali dia puasa gitu sih. Kuasa hukum Catherine, Verna Wahono, mengungkap kliennya hingga hari ini tak ada permintaan khusus termasuk soal banding atas putusan pengadilan. Verna mengungkap Catherine saat ini hanya ingin bisa segera bertemu dengan keluarga. Kak Catherine tadi memang cuma bilang kalau misalnya memang bisa, kalau memang misalnya putusannya memang seperti itu ya belum ada tanggapan apa-apa lagi sih. Saya belum ada komunikasi lagi dengan beliau sih. Nah, berarti kemungkinan penahanan maksudnya? Saya kurang tahu kalau itu. Kalau dari pihak kita tidak akan melakukan memori banding atau apapun. Berarti kita menjalani aja. Gimana kondisi Kak Catherine tadi kondisinya baik-baik aja ya. Cuman tadi memang sempat bilang minta didoain aja supaya semoganya lancar apa segala macam, udah gitu doang sih. Karena kalau dari pihak keluarga mungkin bakal sembahyang dulu atau apa mungkin, karena kan ada beberapa yang harus dilakukan juga. Terutama mungkin beliau mau ketemu mamanya, pengen banget ketemu mamanya sih, karena kan mamanya juga kemarin pas ulang tahun Kak Catherine sendiri juga nggak sempet ketemu sama mamanya kan gitu. Sementara itu, dari kasus video asusila menyeret nama Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu De Freitas alias Nobu masih berlanjut. Gisela dan Nobu diwajibkan untuk menjalani wajib lapor. Kemarin, Nobu pun kembali menjalani kewajibannya untuk wajib lapor yang ke-6 kali dan mendatangi Polda Metro Jaya. Ya udah, kayak biasa lah, hari ini wajib lapor ya. Hari ini yang ke-6. Iya.
seperti apa? Ada perbedaannya apa sama aja? Enggak, masih sama aja. Hari kayak ini biasa. ditemenin siapa? Jika Nobu tak pernah absen wajib lapor, Gisel diketahui masih absen dan tak hadir wajib lapor. Diketahui, mantan istri Gading Martin tersebut masih menjalani isolasi mandiri di kediamannya, lantaran sebelumnya Gisel sempat kontak langsung dengan pengidap COVID-19. Sementara itu, dari kasus yang tengah menjeratnya, Nobu justru sempat jadi sorotan netizen lantaran dirinya menyanyikan sebuah lagu yang dianggap menyindir kasus video asusila. Lantas, apa tanggapan Nobu terhadap hal tersebut? Dengit-dengit aku nemoni nyampe sebulan alasannya. Awas saja kisah gimana enak rasanya. Ini mancingnya rambut ingatnya ramat di surga dan dilapi. Belum enak rasanya masih sekolah tentu waktu. Kalau jujur sampai sekarang sih saya nggak tahu arti dari lagu itu ya untuk saya. Karena dia bilang ke saya, dia bilang sebagai teman, dia mau support saya dan dia buat lagu lah dalam bentuk support kepada saya. Terus saya tanya lah ke dia, saya tanya ini lagu ada nggak berhubungan dengan kasus saya? Dia bilang enggak, ini pokoknya untuk support lah sebagai teman. Ya udah, saya orang yang nggak ngerti bahasa Jawa karena saya juga bukan orang Jawa ya. Jadi saya merasa sebagai teman, ya udah nggak mungkin lah dia yang aneh-aneh gitu kan. Ya paling itu aja. Enggak lah, kalau untuk Haji Mumpung nggak merasa ya. Yang pasti buat saya nyaman di kehidupan yang sebelumnya, dan ya berharap aja yang terbaik gimana hasilnya ya, dan saya cuma bisa berharap pengen ngumpul secepatnya dengan keluarga saya, terlebih kepada orang tua. Ini maksudnya apa intinya dari lagu itu? Enak rasanya. Enak rasanya. Wah, mati gue. Mati gue. Biar netizen aja. Oh, siap. Gue sih penasaran. Nanti yang pasti gue lihat nih arti-arti dari netizen ya. Gitu ya. Pokoknya gue akan lihat komentar-komentar semuanya. Siap. Meski banyak yang mencibir, Nobu menyadari temannya hanya ingin mensupport dirinya, walaupun diakui hasilnya tak sesuai dengan yang diinginkan. Nobu tak dendam, namun berharap video lagu tersebut bisa di-take down. Berharap sih, kalau buat saya pribadi, ya pengen. Tapi saya serahkan juga ke teman saya itu. Kalau saya jujur baru tahu sekarang, kemarin-kemarin juga netizen juga pada bilang, tapi saya sih nggak terlalu menanggapi ya. Cuma ya kalau memang benar itu artinya agak menyimpang, saya sih sedih ya, karena saya nggak percaya ada teman yang menyakiti seperti itu sebenarnya buat saya.